Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa studio RRO dimanapun kalian berada, mari kita sama-sama senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikanlah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keberkahan insyaallah dalam umurnya, dan mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikanlah perlindungan, diberikanlah pertolongan, diberikanlah hidayah, diberikan rahmat, kasih sayang, dan selalu mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang terus-menerus berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya yang dinantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa studio RRO dimanapun kalian berada, insyaallah malam ini kita akan membahas dengan tema hubungan antara hasad dan sihir. Macam-macam hasad adalah hasad yang di sini yang disebut khibtah, yaitu sikap tidak suka atas kelebihan orang lain atas dirinya, sehingga mendorong berusaha agar menjadi seperti orang yang tersebut, atau bahkan lebih baik darinya, tanpa berniat buruk agar kelebihan orang tersebut hilang dari dirinya. Dan ini adalah suatu bentuk berlomba-lomba dalam kebaikan, seperti apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu saat dia berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Aku tidak bisa mengunggulimu dalam sesuatu apapun selama-lamanya." Saat dia datang dengan membawa seluruh hartanya sebagai infak di jalan Allah, bahkan Syekhul Islam berkata, apa yang dikerjakan oleh Umar, baik berlomba dalam kebaikan dan khibtah, yang diperbolehkan adalah hal yang terpuji. Dan keadaan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu lebih baik dari dirinya, di mana di atas terbebas dari sikap ingin bersaing secara mutlak, dan dia melakukan kebaikan tersebut tanpa melihat kepada orang lain. Begitu juga keadaan seorang sahabat yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah, akan masuk kepada kalian seorang lelaki dari penduduk surga. Nabi Muhammad SAW mengucapkan 3 kali. Lalu pada saat Abdullah bin Amr bertanya langsung kepada orang yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut tentang apakah yang menyebabkan dirinya masuk surga,
Lalu orang tersebut menjawabnya, aku tidak memendam di dalam diriku terhadap seorang muslim pun perasaan ingin mengelabui atau perasaan dengki atas kebaikan yang diberikan oleh Allah atas dirinya. Lalu Abdullah berkomentar, tingkatan yang kamu rasakan inilah yang tidak bisa kami raih. Ini Al-Suluk halaman 119. Begitu juga dengan Musa alaihi salam terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra, ketika Nabi Musa alaihi salam menangis. Itulah perasaan khibtah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hasad, seperti yang dijelaskan di dalam sabdanya. Tidak dibolehkan hasad kecuali dalam dua hal. Seorang lelaki yang diberikan oleh Allah Al-Quran dan dia beramal dengannya pada waktu malam dan siang. Dan seorang lelaki yang diberikan oleh Allah harta dan dia menginfakkan dalam kebenaran pada waktu malam dan siang. Ini disahihkan di Bukhari halaman 201. Oleh karena itulah Imam Abu Bakar menyamai beratnya iman umat ini karena sifat tersebut. Dia termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sa'iquna as-sabiqun. Ulaika al-muqarrabun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Di dalam Al-Quran Al-Waqi'ah ayat 10 sampai 11. Ifabillah, sahabat-sahabat pemirsa studio RRO dimanapun kalian berada. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti, bila mana ada yang kurang berkenan atau ada ucapan atau hadis-hadis yang salah, mohon untuk diingatkan. Hasad mubah. Ya. Yang pertama tadi apa? Hasad yang dianjurkan. Dan yang kedua ada hasad mubah. Hasad mubah yang diperbolehkan, yaitu perkara-perkara duniawi dengan dua syarat. Yang pertama adalah berdoa agar mendapat keberkahan dan disertai dengan berzikir kepada Allah, ya, dan tidak berangan-angan agar nikmat tersebut hilang dari orang lain. Ini contoh nih, kita usaha, ya, di warung sebelah itu ramai, ya, karena warung kita ini sepi, lalu kita mempunyai hasad kepada tetangga. Kok itu warungnya ramai ya? Kok warung saya sepi? Lah, kita di sini kita boleh berhasad, tapi hasad dalam yang diperbolehkan dengan cara seperti apa? Berdoa agar usaha kita diberkahi serta menyebut nama Allah, ya, agar warung kita juga diberikanlah kenikmatan atau keberkahan, ya, dan tidak mengurangi itu pelanggan di sebelah kita, tidak juga mendoakan keburukan kepada sebelah atau warung sebelah. Ya, baik sahabatku yang saya cintai karena Allah. Kemudian yang selanjutnya ada juga hasad makruh. Hasad makruh itu hasad yang paling dibenci, yaitu mengungkapkan sifat saudaranya tanpa disertai dengan doa agar diberikan keberkahan, ya, padanya, dan tidak pernah menyebut dengan nama Allah.
Dan orang-orang yang mengerjakannya berarti membuka peluang bagi syaitan untuk mengganggu, sekalipun dia tidak berangan-angan hilangnya nikmat tersebut, ya, nikmat dari saudaranya. Namun karena tidak disertai dengan berzikir, ya, maka dia berbalik menjadi sesuatu yang tercela. Oleh sebab itu, ya, sebab pada dasarnya setiap orang berzikir dengan nama Allah, ya, pada setiap waktu di mana Allah memuji mereka selalu berzikir dengan, ya, berzikir kepadanya dengan baik dalam keadaan. Ada juga yang berdiri juga boleh, ada juga yang sambil duduk, ada juga yang sambil berbaring. Dan bukan sekedar berzikir semata, ya, tetapi harus disertai dengan tidak membuka pintu bagi syaitan untuk menyakiti orang lain, ya. Seperti yang terjadi pada diri Amir bersama Syahal radhiyallahu anhu. Dan yang keempat, ada hasad yang diharamkan. Hasad yang diharamkan apabila terlepas dari sifat-sifat yang telah kami sebutkan di atas, yaitu tidak berdoa agar diberikan keberkahan pada saat mengungkapkan sifat atau sesuatu yang mengagumkan, dan juga berangan-angan agar nikmat tersebut hilang dari tetangganya atau dari orang lain. Maka dia akan menyebarkan yang namanya penyakit ain, ya. Bahkan ain itu bisa mematikan, ya, dan tidak muncul kecuali dari jiwa yang busuk. Kita hanya berlindung kepada Allah dari jiwa-jiwa yang busuk. Dan hal ini sama seperti hasadnya pada orang-orang Yahudi, ya, karena dia tercela sebab ungkapan sifat yang tidak disertai dengan menyebut nama Allah, dan juga mempunyai angan-angan agar nikmat saudaranya atau nikmat tetangganya itu hilang. Lalu apakah hubungannya antara ain dengan sihir? Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Falaq, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus kepada buhul-buhul. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Di dalam Al-Quran surat Al-Falaq. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Baik, di dalam ayat ini Allah menyebut secara bersamaan antara sihir dan hasad. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kedua-duanya, yaitu orang yang menyihir serta menghembuskan pada buhul-buhul atau sesuatu yang menjadikan alat lah. Seperti bisa juga ada yang dari rambutnya, ada juga yang dari kuku si target, ada juga yang dari baju bekasnya, ada juga yang dari dalemannya, kaos dalam dan lain sebagainya, yang dimanfaatkan untuk mengikat setan demi menyakiti orang yang disihir, ya. Sementara orang-orang yang dengki atau ain akan mengikat setan dengan sifat yang dikaguminya. Jadi ketika kita mengagumi seseorang, maka
sebutkan dengan nama Allah. Contoh, Masya Allah itu orang ganteng banget. Masya Allah anak saya sudah mulai pinter. Masya Allah anak saya sudah mulai membaca. Dan lain sebagainya. Ya. Maka setiap mereka berdua bertujuan yang sama dalam menimbulkan kemudaratan. Ini artinya sifat syaitan tersebut ya. Ya. Namun berbeda dalam suatu cara yang menimbulkan kemudaratan tersebut. Jadi antara sihir dan ain ada kesamaan atau ada kemiripan lah. Ya.